Cek cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggenggam perputaran waktu, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita. Salah satunya dengan kita menghadiri kajian Zuhur Ramadan pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita pada hari ini menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan atau majelis kita pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kemajuan perusahaan kita PT Indosat Tbk, serta juga mari kita doakan saudara-saudari kita yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami musibah, semoga Allah berikan kelapangan dan kesabaran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber untuk kajian pada siang hari ini, yaitu Ustadz Hisnu Sobar Jayani, LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Saat ini aktivitas sehari-hari beliau sebagai pemimpin redaksi majalah Kalam Ulama di Majelis Ulama Indonesia. Beliau akan menyampaikan tema Al-Quran bukan cinta biasa. Dan jangan lupa di ujung acara nanti dan di tengah-tengah interaksi akan ada beberapa door prize yang bisa didapatkan oleh jamaah di offline maupun di online. Kepada Ustadz saya persilahkan. Baik, ya silakan. Sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan pemutaran video penyaluran pendistribusian wakaf Al-Quran dari sahabat Muslim IOH ke Pasaman, Sumatera Barat. Ini merupakan pendistribusian dari amanah wakaf yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan.
Baik, alhamdulillah sudah kita saksikan video tersebut. Langsung saja, mohon maaf Ustaz, saya persilakan untuk mengawali kajian pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Pada puasa? Kalau dari jawaban salamnya kelihatan puasanya ya? Coba diulang lagi biar semangat puasanya, biar seperti puasanya orang-orang yang bersemangat seperti pejuang-pejuang Badar 1400 tahun silam kurang lebih. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tahadzabat nufusuhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang sejuk, tadi sempat hujan, Allah masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang paling besar dan paling berharga bagi kita adalah nikmat iman dan takwa. Kita masih beriman, berislam dan bertakwa. Salah satu ciri orang yang beriman, berislam dan bertakwa adalah kita masih mau menjalankan ibadah saum. Tadi saya tanya bahwa puasa, jawabnya puasa. Berarti beriman dan berislam dan bertakwa. Dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat panjang umur. Panjang umur dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin 2 bulan yang lalu kita membacakan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Digaungkan terus berharap, harap cemas. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab. Lanjut ke Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sambil terus melantunkan doa wa ballighna Ramadan. Sampaikan usia kami hingga bulan Ramadan ya Allah. Kalau kita sekarang masih hidup, artinya Allah mengijabah kita. Artinya Allah memperkenankan kita untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. Bapak-bapak sekalian, di kampung saya, itu sekitar 2 bulan yang lalu, saat doa itu dilantunkan, ada kurang lebih 5 orang meninggal berturut-turut. Ini sebagai bentuk syukur kita. Saya sedikit menarik waktu yang 2 bulan yang lalu. 5 orang berturut-turut meninggal dalam waktu yang tidak jauh. 1 pekan meninggal, hari ini meninggal, 1 pekan kemudian meninggal yang kedua. Terus dan seterusnya sampai 5 orang. Bahkan ada warga yang menghitung 1, 2, dan ada tradisi di kampung kami tahlilan itu sampai nggak berhenti. Baru mau selesai tahlilan orang 1, tahlilan berikutnya. Terus selama 1 bulan tahlilan. Dan yang meninggalnya tidak hanya orang tua, Bapak sekalian. Yang meninggalnya ada juga dari kalangan anak muda. Sehingga kondisi kampung kami saat itu masjid penuh. Tahu kenapa kira-kira? Masjid kami penuh, sholat berjamaahnya tambah penuh. Kenapa kira-kira? Saya tanya, ini masjid kita ramai terus ini. Ya alhamdulillah saya bilang gitu. Ternyata ada jamaah yang datang saya. Kang,
Sekarang mas saya mau sholat berjamaah terus ke masjid katanya. Kenapa? Alhamdulillah tuh kalau gitu mah, saya bilang. Apa jawab beliau? Karena di kampung kita yang meninggalnya berturut-turut 5 orang ini. Dan yang meninggal bukan orang tua saja, anak punah juga meninggal. Jadi saya takut kemudian saya kena ini katanya gitu kan. Nah, saya bilang kan semua bakal mati semua, kenapa harus takut? Ya kalau sholat nggak takut, tapi masalahnya saya kalau nggak berjamaah saya takut. Pas dipanggil saya tidak rajin sholat berjamaah katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi kematian memberikan pelajaran yang luar biasa. Ya, kita ketika sekarang masih hidup dan masih menikmati Ramadan, mungkin tanpa sadar kita belum bersyukur. Ya Allah, ternyata aku masih diberikan kesempatan umur panjang sampai bisa Ramadan tahun ini. Bagi orang yang pernah kehilangan dan baru kemarin kehilangan keluarganya, merasakan kehilangan. Baru kemarin. Bahkan ada yang meninggal menjelang Ramadan. Besoknya Ramadan dia meninggal hari Jumat. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad ya, Ramadan kita. Nggak masalah, jangan diributkan perbedaan. Ya, justru kita khawatir pada orang yang nggak mau puasa. Ya kan kalau orang yang puasa Sabtu sama Minggu itu puasa. Tapi orang yang nggak puasa itu bukan ngomongin awal puasa, tapi langsung Lebaran dia. Jadi nggak ada awal Ramadannya kapan, dia nggak peduli. Nah, maka alhamdulillah siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah sampai kemudian berjumpa di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini luar biasa ya, kesempatan bagi kita untuk bisa mengkaji keislaman di masjid ya. Ini udah dingin suasananya ya, kemudian puasa gitu. Ini tantangan banget buat pemateri ini ya. Ini hari keberapa pematerinya Kang Arafat? 19 ya. Ya biasanya kan kalau kita kekenyangan tidurnya ke belakang ngantuknya gitu ya. Ini kalau perut lapar, perut kosong, kemungkinan besar ngantuk kita ke depan karena perut kita kosong. Jadi kalau saya lihat ada yang begini-begini udah kelihatan ngantuk nih. Tapi insya Allah ngantuknya kita di majelis ilmu itu lebih utama. Ya, lebih utama dari apa? Dari kita ngantuk di depan televisi misalkan. Karena apa? Karena majelis ilmu ini tanpa kita ketahui secara kasat mata, banyak malaikat ikut hadir, turun di sini menyaksikan kita sambil berdoa. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah berikan rahmat pada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini enggak kelihatan aja. CCTV enggak ngelihat ya. Kalau kelihatan Allah alam nih masih lanjut apa enggak ngaji ini. Jangan-jangan bubar ini. Di Masjid Indosat katanya ada penampakan gitu ya. Padahal itu adalah malaikat yang menyaksikan hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabat-sahabat yang utama, para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya diberikan tema oleh panitia tentang Al-Quran, bukan cinta biasa. Ini mirip lirik lagu ya Bapak jemaah sekalian. Ada ibu-ibunya enggak ini? Saya mau ngomong ibu-ibu takut enggak ada orangnya. Jamaah aja deh saya tanya ya. Ini jamaah sekalian, ini judulnya diberikan oleh panitia, ingat sebuah lagu ya, bukan cinta biasa. Kita akan cek dan kita akan ulas sebetulnya apa maksud dari Al-Quran itu bukan cinta biasa. Ya, mirip apa? Ini ada yang nyanyi. Jadi Al-Quran yang kita fikirkan, Al-Quran yang kita barusan tadi ngelihat, Al-Quran yang tadi kita baca pagi hari, itu Al-Quran yang kita maksud. Nah, oke, next. Saya ingin tanya, boleh berdiri ya? Kita interaksi aja. Ini kalau habis zuhur nggak interaksi kayaknya nanti saya akan bicara sendiri seperti di radio ini. Ya apalagi pakai masker, kesempatannya nikmat itu ya. Nggak kelihatan, senyumnya nggak kelihatan.
ya cemberutnya nggak kelihatan. Ini Masya Allah masih pandemi kita. Baik, jamaah sekalian boleh dilihat, ini tidak ada benar tidak salah. Saya ingin bertanya, kalau kita mendengar kata Al-Quran, apa yang ada dalam pikiran kita? Boleh difikirkan dulu. Apa yang jamaah fikirkan jika mendengar kata Al-Quran? Oke, silahkan siapa yang mau berpendapat? Ada? Halo? Ini masjid ada isinya tidak? Oh ada nih. Baik, ini ada yang mau berbicara. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata Al-Quran? Pertama ngaji, terus yang kedua itu manual booknya manusia. Oh, manual book. Oke. Apa yang Anda pikirkan? Bapak tadi menjawab ngaji. Saya tanya, tadi pagi ada yang ngaji? Maksudnya bapak-bapak ngaji Al-Quran? Alhamdulillah, ngaji. Kemudian manual book ya, Masya Allah. Kita punya motor bagus Pak misalkan. Punya motor bagus, canggih, mahal. Tapi saat kita tidak ngerti cara menggunakannya, kira-kira selamat atau tidak kita pakai motor itu? Kemungkinan besar akan ada beberapa kesalahan. Saya udah bisa motor Ustaz. Iya. Tapi namanya motor ada manual book, pasti itu ada petunjuk-petunjuk tertentu. Lebih naik lagi mobil misalkan, pesawat juga sama. Semua ada manual booknya. Atau kalaupun bukan manual, misalkan digital book. Tapi tetap itu adalah petunjuk bagaimana agar orang yang menggunakan kendaraan itu selamat, minimal selamatnya dulu sebelum sampai tujuan. Nah begitupun tadi Bapak yang tadi maksud adalah ketika kita mendengar kata Al-Quran, ngaji, artinya kalau ngaji apa? Dibaca. Dan ketika dibaca apa? Dia menemukan adanya petunjuk hidup, manual book kehidupan tadi bilang. Manual book yang bisa kita pegang. Ya, mau kemana? Apa harusnya yang kita lakukan? Masuk bulan suci Ramadan ngapain? Ada dalam surat Al-Baqarah 183. Oke, terima kasih Bapak. Ini nanti panitia mencatat ya. Ada lagi sebelah sini? Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar kata Al-Quran? Kitab suci, Masya Allah ya. Kitab suci. Makanya dalam Al-Quran itu ketika bilang kitab suci, kita tidak bisa merubahnya. Berapa kali Al-Quran sempat menjadi objek ingin dirubah, termasuk diantaranya adalah para nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan zaman sekarang juga ada yang ingin mencoba-coba merubah. Padahal dulu Allah menegaskan jauh-jauh hari, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, datangkan satu surat, satu ayat aja. Jangan banyak-banyak, satu ayat aja. Dulu ada di zaman ya setelah Rasulullah meninggal bahkan juga ada. Ada yang membuat surat namanya ya Dafadi apa namanya? Kodok. Jadi dia ingin mengimitasi surat Al-Fil. Kalau kita kan ada surat Al-Fil. Bagaimana surat Al-Fil bunyinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Menceritakan tentang apa? Pasukan gajah. Nah ini ada orang yang ingin membuat surat namanya surat kodok. Ya saya nggak ngafalin, makanya saya nggak hafal tuh suratnya kayak gimana.
Tapi dia ingin mencoba membuat tandingan, Al-Quran tandingan. Tapi maknanya sama sekali tidak ada maknanya. Hilang, zero, nol. Atau ada yang mencoba menghilangkan Al-Quran, sampai sekarang tidak ada yang mampu. Tadi sampaikan, kitab suci umat Islam. Nanti kita akan elaborasi lebih panjang lagi di slide berikutnya. Next. Ya, Al-Quran secara bahasa, ya ini dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan. Ya, bacaan. Abu Ubaid berkata, wa summiya bidzalika jama'a suwar ba'daha ila ba'din. Dinamakan Al-Qur'an karena ia mengumpulkan surat-surat dan menggabungkannya. Jadi dulu sebelum berbentuk mushaf Al-Qur'an seperti ini sudah menjadi seperti buku kalau kita kan? Kitab seperti buku. Dulu gabungan ada di mana-mana, ada di daun, ada di batu, ada di tulang belulang. Ya, nanti saya ceritakan tentang ada satu adiknya sahabat Khulafaur Rasyidin yang ketika membaca suhuf seperti apa. Jadi makanya digabungkan surat-surat itu, ya, jam'ah suwar yang mengumpulkan surat-surat, maka disebutlah Al-Qur'an. Kemudian Ar-Raghib As-Sifani berkata, innama summiya Qur'anan likaunihi jam'a samaratil kutub as-salifah al-munazzalah. Dinamai Al-Quran karena dia mengumpulkan inti dari kitab-kitab Allah yang ada sebelumnya. Ini perbedaannya Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau Al-Quran membenarkan ada kitab yang lain sebelumnya. Kitab Injil, Zabur, Taurat, itu disebutkan dan diceritakan, dan Al-Quran memang membenarkan adanya. Bedanya apa? Bedanya Al-Quran ini kitab penutup. Jadi namanya kenabian kerasulan memang ada berikut dengan kitab sucinya, tapi pada konteks dan waktu zamannya kapan itu ditentukan, dan Al-Quran berada di posisi terakhir untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga ketika ada kitab Al-Quran yang terdahulu sudah tidak berlaku, dan ini sebagai penutup dan menjelaskan di dalamnya ada. Jadi Al-Quran nggak anti Injil, dijelaskan. Nggak anti Taurat, dijelaskan, disebutkan. Nggak anti Zabur, dijelaskan, disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini menarik. Kita semakin paham Al-Quran bagaimana, semakin tertarik kita, oh iya. Makanya disebut kitab suci bagi umat Islam. Next. Nah, secara istilah, ya, ini ada Syekhuna Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Kalamul Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bisuratin minhu. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mu'jizat. Mu'jizat. Masya Allah, ya. Masya Allah, ini keunggulan baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan mukjizat. Apa keunggulan lain? Nanti kita akan sebutkan juga poin-poin. Sebetulnya banyak sekali keutamaan atau keistimewaan Al-Quran, tapi saya hanya melampirkan beberapa saja. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kita itu bisa mendapatkan banyak faidah dari kita membaca Al-Quran. Rasulullah pernah menjenguk sahabat yang sakit terkena sengatan binatang. Ini bisa diamalkan oleh bapak-bapak sekalian, oleh jamaah sekalian. Jadi ketika menjenguk saudara kita, ya, ini seperti yang dilakukan Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Dibaca 3 kali, ditiupkan, diusap. Saat itu sahabat sembuh. Boleh dicoba. Cuman jangan pengen seperti Nabi langsung gitu. Jadi pas jamaah bapak-bapak nyoba, bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa sembuh nih? Coba lagi, wah, jadi. Bohong nih Ustadz nih. Ya, kenapa saya nggak sembuh? Loh, kita siapa? Kita hanya diminta untuk mengikuti Rasulullah.
Jangan-jangan ada bacaan kita yang keliru, atau jangan-jangan ada percayaan kita yang kurang kuat, gitu. Tapi nggak sedikit orang yang mencoba membaca surah Al-Fatihah saja. Guru saya selalu mengajarkan begini, kalau kita tahu fadilah surah Al-Fatihah, kemudian mengamalkan dengan tadi misalkan ingin berobat, lalu membaca sekali ingin cepat sembuh, keliru kita. Bukan sembuh tujuan kita, tapi tujuan kita menguatkan keyakinan akan fadilah surat Al-Fatihah sebagai ayat Al-Quran. Sama seperti doa. Bapak-bapak doa, sekali doa langsung diijabah gitu. Kan ada yang diijabah, ada yang langsung diijabah, ada yang tidak, kan begitu. Ya, beda cerita kalau di Haramain ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umroh itu kan mengalami kejadian spiritual di sana luar biasa. Baru berpikir apa gitu ya, di sana itu langsung kejadian. Terjadi seperti itu. Tapi kalau di sini kan beda, bukan tanah haram, bukan tanah yang mulia. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah seperti itu, mengusapkan kepada orang yang sakit, bahkan kalau anak sakit, ya yang pertama jangan diingat adalah obat. Yang pertama diingat adalah doa. Panjatkan doa kita. Baca Al-Fatihah, orang panas usap dengan Al-Fatihah. Baca kulhu, qul falaq, qul nas diusap. Agar apa? Agar kita semakin kuat yakin kepada Allah bahwa ada keutamaan dari mukjizat ya dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Next. Ya. Kemudian Al-Jurjani menyebutkan ini hampir sama, al-munazzal 'alal Rasul sallallahu alaihi wasallam al-maktub, tertulis fil masahif al-manqul anhu naqlan mutawatiran, dalam suhuf tadi yang saya bilang suhuf. Jadi sebelum berbentuk kitab seperti ini itu masih berbentuk suhuf. Suhuf itu menjadi kitab ini sejak kapan? Ada yang ingat? Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Diusulkannya sudah lama, sejak zaman Abu Bakar, Umar usul. Kemudian dibentuk ya, dikitabkan seperti ini zamannya Sayyidina Utsman. Makanya sebutan Mushaf Utsmani yang terkenal. Ada kekhawatiran banyak para hafiz Quran meninggal, ya. Tapi alhamdulillah sekarang nih para hafiz banyak. Jadi kemurnian Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup itu sampai sekarang masih terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena banyak sekali para hafiz yang bisa mengkonfirmasi hafalan. Yang nggak bisa macam-macam kita ganti, hilangkan satu halaman, satu lembar dirobek misalkan. Tapi hati-hati, itu berani merobek Al-Quran ada konsekuensinya. Enggak di dunia, di akhirat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Next. Nah, ketika Bapak atau jamaah sekalian mendengar Al-Quran, apa sih yang dirasakan? Pernah nggak sih kita mendengarkan Al-Quran betul-betul mendengarkan gitu? Pernah nggak? Atau ada yang pernah nangis mendengar Al-Quran? Yuk kita coba ya. Coba Bapak jamaah sekalian boleh memejamkan mata, tapi mohon setelah saya bilang dibuka, matanya dibuka ya. Ntar saya bilang pejamkan mata. Yaudah Pak, udah. Pak, udah. Oke, baik. Silakan pejamkan mata, dengarkan dengan ikhlas, dengan tulus. Tapi mohon kalau ada yang reaksi beraneh-aneh, tahan ya. Ya, kan kalau di ruqyah begitu. Baru baca ayat kursi langsung keluar tuh. Pernah ikut ruqyah? Ada yang tahu ruqyah? Baik, oke kita coba ya. Boleh ditutup matanya, didengarkan apa yang Anda rasakan jika mendengar ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Apa rasanya, Pak? Jangan nilai lagunya, jangan. Hati Bapak apa yang dirasakan? Kalau nggak salah kemarin episode tentang rasam Al-Quran ya, irama Al-Quran ya. Saya mendengarkan, saya menyaksikan di YouTube. Ini luar biasa Bapak-Bapak di sini jamaahnya sangat interaktif. Wah, saya senang melihatnya. Apa yang Bapak rasakan kalau mendengarkan Al-Quran? Enggak sekarang, enggak dulu, enggak nanti ketika misalkan mendengarkan Al-Quran, hatinya gimana sih? Tenang. Betul tenang? Lupa, hutang lupa. Ingat lagi sekarang, gara-gara ngomongin sih. Atau cicilan. Apalagi selain tenang? Iya betul, tenang. Apalagi yang dirasakan? Apakah ketika mendengarkan Al-Quran hatinya panas? Tiba-tiba, oh gitu. Nah, itu Bapak harus diperiksa tuh. Kalau enggak dibekam, diruqyah. Ya. Baru didengar bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Nah, atau misalkan nggak betah aja, ada orang yang nggak betah ngedengar baca Al-Quran, ada. Pindah. Udah nggak mau dengar. Ada, betul. Dan itu betul. Tergantung hati kita. Bukan telinga ya, hati. Hati. Ada orang, maaf, beliau tidak bisa mendengar dan ya apa kalau tidak bisa mendengar namanya tuna apa? Tunamu ya, tapi bisa baca Al-Quran. Qadarullah. Oh bisa ya? Qadarullah. Padahal kalau orang, maaf, tunarungu itu agak sulit mendengarkan dan dia biasanya nggak bisa bicara juga. Karena nggak ada yang diimitasi. Tapi Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bukan soal pendengaran kita, kadang hati kita. Next. Nah sekarang saya balik, bapak-bapak semua yang baca Al-Quran, kira-kira gimana? Kita sepakat aja, kira-kira baca surat apa nih? Al-Baqarah? Surat Yasin? Atau surat apa? Oke, Qul ya, Qul ya. Qul halo, ini ada haro. Ini kalau pakai masker memang saya agak sulit mendeteksi mana yang masih standby on. Oke, baik kita baca kulhu bareng-bareng ya, hitungan dari saya. Oke, baca bismillah baru kulhu wallahu ahad. Sambil menghayati bacaannya. Siap ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti lulus nih kemarin tuh ya. Kemarin kan ada lagu. Sebetulnya gini, baca Al-Quran itu berasa sekali ketika kita membaca dengan penghayatan kayak tadi bapak-bapak. Jadi irama itu belakangan. Apapun iramanya, kalau makharij hurufnya benar, ya tajwidnya benar, insya Allah enak. Jadi nggak mesti harus jadi qari dulu untuk bisa baca Quran, atau harus punya suara bagus dulu bisa baca, tidak. Jadi kita bisa baca Al-Quran ketika makharijul hurufnya pas, kemudian tajwidnya pas, insya Allah enak. Jadi bapak nanti di rumah bisa jadi imam bagi istri maupun anaknya. Nggak perlu bilang, "Mah, bapak kan bukan ustadz, nggak mau jadi imam," gitu. Tapi kan kata mamanya, waktu kita nikah dulu kan aku bilang, aku ingin mencari imamku. Sekarang aku udah ketemu jadi imam, gitu kan. Ya, jadi
silakan maju. Boleh nggak baca qul hu terus? Jadi imam? Boleh, nggak dilarang. Bahkan di Masjid Kuba dulu, di zaman Rasulullah ada sahabat yang ngimamin bacanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca qul hu terus, ada sahabat yang protes, ya Rasulullah, ini imam di masjid kita nih bacanya qul hu terus. Ya, lalu ditanya, betulkah engkau seperti itu? Betul ya Rasulullah, tapi karena kecintaanku terhadap surat qul hu, surat Al-Ikhlas, maka aku membacanya itu. Maka Rasulullah menyampaikan, engkau bisa masuk surga dengan apa yang kau cintai seperti itu, apa yang engkau baca seperti itu. Jadi tidak dilarang, cuman dasarnya cinta. Tapi kalau dibalik dasarnya karena benci, kalau ayat-ayat yang panjang, milihnya qul hu lagi, qul hu lagi. Ya pas ngimamin, qul huwallah, qul huwallah. Ditanya sama yang makmum, Pak, enggak berubah-ubah apa suratnya ya? Atau Bapak orang yang berpengaruh, misalkan di perumahan, di komplek, tegur imamnya, Tat, saya tadi ngaji Tat, di masjid, di kantor, ya. Rasulullah aja nggak negur orang yang baca imamnya qul hu. Ustaz panjang-panjang banget ini sholat. Udah mulai besok mah qul hu aja, biar kita masuk surga karena qul hu. Kayak sahabat yang tadi itu yang diceritain di masjid, gitu kan? Repot juga nih kalau begini ceritanya kan? Beda dasar gitu, beda asal pemikiran, gitu. Jadi boleh sebenarnya baca qul hu, tapi tadi dengan kecintaan. Tapi boleh nggak baca surat yang lain? Boleh, karena Al-Quran tidak hanya qul hu doang. Ada 114 surat yang bisa kita baca. Kan gitu, ya. Next. Nah, kalau bapak-bapak tadi termasuk seperti ayat ini, yang dijelaskan ayat ini, maka bersyukurlah. Apa bunyi ayat ini? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang jika disebutkan, jika dibacakan, ya, wajilat qulubuhum, disebutkan Allah, hatinya akan bergetar, deg-degan. Kenapa kita jarang bergetar? Karena kita seringnya lupa terhadap Allah. Nah, zaman dulu tuh waktu masih ada Metro Mini. Sekarang masih ada nggak sih Metro Mini? Metro Mini masih ada nggak Pak? Saya jarang ke Jakarta. Udah nggak ada ya. Dulu zaman Metro Mini waktu masih presidennya Gus Dur tuh, ya, almarhum Gus Dur, itu menyampaikan Metro Mini ini banyak bikin orang dekat dengan Allah. Betul ya? Banyak orang semakin dekat dengan Allah gitu. Kenapa? Jadi setiap kali naik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan hati kita kira-kira kalau istighfar begitu santai apa deg-degan? Berdebar hati, semakin dekat dengan Allah. Oke, ya. Maka tadi saya bilang, kita banyak lalai itu karena memang kita seringnya lupa sama Allah karena terlalu enak gitu. Coba kalau lagi adem begini, adem, baca zikir itu pasti tidur. Subhanallah, subhanallah, saking dinginnya. Tapi kalau pas lagi zikir di masjid tiba-tiba gempa, apa yang terjadi? Hah? Nah, dibilang ya, jangan sampai terjadi nih kita nih. Tiba-tiba lagi ngaji begini, goyang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, lari keluar. Semuanya ingat Allah. Bapak naik pesawat, lagi enak-enak, tiba-tiba turbulensi. Kalau turbulensi geser kanan kiri masih enak ya. Kalau turbulensinya ke atas bawah, kemarin kawan-kawan saya pas ke Medan itu cerita naik Garuda besar, ya kita kan nggak ada jaminan besar atau kecil pesawat itu bukan berarti nggak ada turbulensi kan begitu. Itu turbulensinya 5 meter Pak, jatuh gini, gitu. Jadi bukan goyang ke kanan kiri, tapi jatuh pesawat, gitu.
Ceritanya pas nyampe sana, karena beda pesawat dengan saya, mereka cerita, aduh, Pak Yusuf naik apa? Saya naik Citylink. Boleh menyebut merek di sini? Takutnya nggak boleh. Tapi itu punya BUMN ya. Bolehlah. Jadi saya naik Citylink, terus mereka cerita, saya naik Garuda Pak Yusuf, tapi dapat bonus katanya. Apa? Roller coaster di atas. Semua itu makanan berantakan, bahkan kacamata teman saya mental ke belakang. Semuanya teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya karena udah tua, saya beda zikirnya apa? La ilaha illallah. Pelan katanya saya. Beliau senior pengawas sekolah, udah pensiun. Jadi beliau, la ilaha. Saya nggak teriak-teriak Pak. Kalau anak muda teman-teman yang lain tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu stop pesawat semua. Berantakan itu semua. Zikir kami semua. Pasrah kami semua, mukanya pucat. Lagi makan udah hilang selera makannya. Semuanya hanya ingat apa? Ingat mati dan pertanggungjawaban. Wajilat qulubuhum. Ya. Ini bagaimana caranya kita bisa kondisi ingat sama Allah dan nggak mesti harus diguncang oleh turbulensi atau diguncang oleh gempa. Ini Jakarta kan tadi mamang saya bilang pas lewat tamrin, ini Kang kalau gempa gimana ya ngebayanginnya, kenapa? Ini Jakarta tinggi-tinggi banget, kalau gempa yang satu jatuh begini. Saya bilang jangan begitu Mang, mikirnya ngeri amat ya, kalau kita lewat begini mobil, ringsek mobil kita nih ya. Jangan sampai lah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita berzikir nunggu ditegur Allah seperti itu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Al-Quran, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Tadi pas baca bertambah nggak imannya? Bertambah iman kayak gimana kira-kira? Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Kalau ingin tahu imannya bertambah atau tidak, tambah taat enggak? Kalau tambah taat, itu namanya bertambah keimanan. Kalau bermaksiat, itu sedang down imannya, berkurang. Makanya kan ada keterangan hadis, orang yang sedang berzina, itu sedang tidak punya iman, imannya sedang pergi. Ketika sudah selesai berzina, dia menyesal, dia istighfar, astagfirullahaladzim, baik lagi imannya tuh. Jangan dibalik, bos berzina, alhamdulillah, berzikir katanya. Ini udah berbuat dosa malah alhamdulillah, kan zikir, ya salah alhamdulillah. Nah, tadi kita baca Al-Quran, apa yang terjadi? Kalau kita merasakan tambah keimanan, bergetar hati kita, maka Al-Quran sebagai mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup kita, berarti sedang masuk dalam hati kita. Tapi kalau tidak ada perasaan apa-apa, ya kita sekarang perbaiki. Yuk perbaiki. Jangan-jangan intensitas kita dengan Al-Quran kurang, kalah oleh gawai. Kayak gini loh Pak. Bapak kalau ngedengar bunyi telepon Bapak gimana sih? Apa reaksinya? Teng 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 teng. Apa kita bunyi? Apa yang reaksi kita? Didiemin aja atau langsung dilihat? Dilihat kan? Kenapa seperti itu? Karena mengenal bunyi suara HP kita dan kenal itu bunyi HP saya, makanya diambil untuk diangkat. Karena tahu ada yang nelpon pasti penting nih, mau saya lihat siapa yang nelpon. Kok bisa kenal? Kok bisa tahu itu penting? Karena intensitas kita dengan HP kita cukup tinggi. Tapi kalau jarang, sampai ada orang bunyi HP-nya, didemin aja. Mohon, ini lagi pengajian, HP-nya dimatiin. Dia bunyi, dia nggak? Pak, HP-nya bunyi. Oh, HP saya ya, HP saya. Nah, kenapa demikian? Karena dia jarang atau intensitas kurang, sehingga dia nggak ngeh HP-nya aja bunyi gitu. Dan kurang reaksinya. Begitupun kita, kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan bereaksi cepat. Tapi kalau jarang bereaksi mungkin akan sedikit melambat, loadingnya lama.
apa ini ya? Kok ngantuk saya ngaji ini? Seringnya kan begitu. Itu memang syaitan yang menggoda kita. Syaitan itu paling tidak suka melihat orang-orang soleh semakin meningkat imannya. Paling orang atau zat atau makhluk yang paling tidak suka melihat manusia semakin dekat dengan Allah adalah syaitan. Next. Maka jangan lagi ragu, mulai sekarang Al-Quran harus kita fahami sebagai sesuatu yang istimewa. Ini bulan suci Ramadan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada satu titik temu takwa di sini. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, berpuasa dan membaca Al-Quran. Next. Nah ini ada kisah masuk Islamnya seseorang karena mendengarkan Al-Quran. Ada yang ingat bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam? Kenal Umar bin Khattab? Kenal? Tahu? Pernah ketemu? Belum ya? Umar bin Khattab dimakamkan di mana? Di Madinah. Di samping siapa? Rasulullah. Jemaah sekalian, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika masuk Islamnya unik. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah, tahu sendiri ya, kalau bahasa Betawi itu jawara. Banyak orang yang mengenal Umar bin Khattab kalau berantem di pasar itu pasti duelnya menang. Pasti menang. Dan kalau mendengar ada preman yang belum pernah berantem dengan beliau, disamperin dan memastikan bahwa preman itu kalah oleh dia. Duel. Duelnya beneran-beneran duel kan. Nah, ketika Umar bin Khattab tahu di Mekah ini mulai ramai tentang adanya Islam, tentang adanya Nabi Muhammad, lalu Umar bin Khattab penasaran dan kesal dengan kondisi seperti itu. Umar langsung menuju tempat Nabi Muhammad sambil membawa senjata. Marah. Hai Umar, hendak kemana engkau? Aku ingin bertemu dengan orang yang memecah belah umat. Orang yang telah menghina berhala. Kalau Umar udah memerah begitu mukanya, udah sangar begitu, semua orang yang melihat Umar udah memastikan ada pembunuhan ini setelah ini. Lalu ada sahabat, ada orang yang di situ melihat Umar dan menegur, Umar, apakah benar engkau akan bertemu Muhammad? Ya betul. Masa enggak? Kalau bahasa kita, Umar, wah, masa Muhammad takut gitu. Lalu orang yang tadi negur gini, kamu nggak malu Umar? Kamu mau mendatangi Muhammad sementara kamu juga menghina dan ingin menolak ajaran Muhammad, tapi adikmu sendiri Fatimah, apakah kau sudah tahu kalau dia sudah memeluk ajaran Muhammad? Tengok orang yang ngomong itu tambah kesel dia. Beliau langsung datangin rumah Fatimah, adanya Umar bin Khattab. Ketika masuk rumah, siapa itu? Saya Umar. Itu di dalam ada Fatimah, suaminya dan gurunya. Gurunya langsung berlari ke belakang. Gurunya Fatimah yang sedang membaca Al-Quran. Fatimah juga takut, langsung memasukkan suhufnya ke dalam bajunya begini. Suhuf. Ada suaminya di situ. Digebrak oleh Umar, kata Umar, sedang apa engkau Fatimah? Apa yang kau baca? Masya Allah. Ketika itu Fatimah membaca surat Toha. Menurut riwayat ada yang menyebutkan ditampar. Das gitu. Allah alam nih, ya. Ditampar Fatimah, lalu beliau kesal, kenapa engkau menamparku? Nangis karena adiknya sendiri ditampar, lalu ditanya, engkau masuk Islam bukan? Iya, memang kenapa kalau aku masuk Islam? Apa yang kau baca tadi? Ini adalah kalamullah. Coba aku ingin tahu. Dibacakan oleh Fatimah. Pas dibacakan, Umar bergetar hatinya. Kata Umar, baru kali ini aku mendengarkan kalimat seperti ini dan membuat hatiku bergetar.
Wahai Fatimah, antar aku menemui Muhammad. Tidak. Wahai Fatimah, antar aku. Tidak. Di mana Muhammad? Tidak akan aku beritahu. Khawatir. Kan nggak ngomong tuh, bergetarnya itu belum bergetar, belum tahu bergetarnya karena apa gitu. Jangan-jangan habis bergetar ngeluarin pedang gitu kan. Ternyata Umar bilang, aku ingin bersyahadat. Antarkan aku ke tempat Muhammad. Dia di Darul Arqam, kata Fatimah. Lalu datang ke Darul Arqam. Di Darul Arqam itu tempat base campnya umat Islam saat itu yang masih sedikit orangnya. Lalu Umar ketuk pintu, siapa itu? Saya Umar. Wah, geger itu. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan, tenang, terima ia untuk masuk. Siapa yang kemudian datang? Yang membela, ya, yang ada di situ kemudian tampil pamannya Rasul siapa? Hamzah. Kata Hamzah, biarkan dia masuk. Kalau dia masuk dengan baik-baik kita terima. Kalau dia masuk dengan tidak baik-baik, aku yang akan menghadapi duluan. Oh, Hamzah ini Masya Allah ya, Sayyidina Hamzah, syuhada ya, syuhada Uhud. Lalu datanglah Umar, ternyata Umar berdialog singkat dengan Hamzah, bahasa orang Betawi mah, ngapain ente ke sini gitu kan, duel sama aneh ayo, gitu kan. Tapi kemudian ternyata Umar menyampaikan, aku ke sini ingin bersyahadat. Semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, ini adalah salah satu doa yang aku panjatkan, ya Allah, muliakanlah Islam dengan diantara dari dua Umar. Ya, Umar ini yang dikabulkan. Bahkan menurut riwayat Umar bin Khattab setelah masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah aku masuk Islam, apakah kita akan seperti ini, diam-diam menyebarkan Islam? Bukankah Islam ini benar? Kata Rasulullah, iya benar. Kalau begitu izinkan aku untuk mensyiarkan Islam sekarang juga. Beliau keluar berkeliling Ka'bah sambil teriak, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu itu enggak sekarang. Jangan dibayangkan Ka'bah waktu itu seperti sekarang. Waktu itu masih ada berhala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar saat itu diserang oleh banyak orang, akhirnya berantem di situ. Mulailah di situ dakwah terang-terangan terjadi dan adanya tekanan-tekanan dari banyak orang kafir Quraisy terjadi. Tapi bukan soal peperangan yang kita ceritakan. Kisah masuknya Umar bin Khattab itu bukan karena jabatan. Kisah masuknya Umar bin Khattab bukan karena ingin harta. Tapi Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Profil Umar sebelum masuk Islam, Masya Allah, ngeri kita kalau dengarnya. Tukang berantem, jawara, membunuhin anak-anak perempuan. Nggak usah disebutin gitu. Terlalu kelam. Tapi dengan mendengarkan kelantunan ayat Al-Quran, beliau masuk Islam. Pertanyaannya, kita kayak gimana sekarang? Jangan mentang-mentang udah masuk Islam. Lahan kalau Umar kan belum masuk Islam. Kalau aneh emang udah sejak bayi aneh diadanin sama bapak aneh. Kanan adan, kiri. Bapak diadanin nggak Pak? Kanan adan, kiri komat. Itu udah masuk Islam kita dari kecil gitu ya. Jadi kayaknya mendengarkan Al-Quran nggak perlu salah juga kita. Justru semakin kita dari kecil udah masuk Islam, dari kecil kita baca Al-Quran, terus sampai dewasa sampai meninggal dunia, jaga Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Next. Nah ini surat yang dibacakan oleh siapa? Fatimah kepada Umar. Tapi memang betul Pak. Ya, saya ini direkam ya. Saya pernah ikut pelatihan kader ulama di MUI Kabupaten Bogor. Salah satu pematerinya adalah orang yang dulunya tugasnya, saya nggak sebutkan profesinya apa, tugasnya adalah beliau mencari tahu kelemahan umat Islam. Ini beliau sendiri yang bilang, tugasnya mencari tahu kelemahan umat Islam. Dia membaca Al-Quran dan terjemahannya, dibaca dari awal sampai akhir. Apa nih? Dia bilang, ini laptop, ini Al-Quran terjemahan. Salah satu yang menurut beliau adalah kelemahan adalah adanya larangan umat Islam memakan makanan yang haram. Kalau makan makanan yang haram najis seperti
ya apa namanya, babi dan sebagainya, alkohol dan seterusnya, maka umat Islam akan merasa rusak tubuhnya, jiwanya terganggu. Maka ini menjadi targetnya, kata dia. Makanya dia termasuk orang yang dia menceritakan sendiri bahwa dia melakukan itu untuk menyusupi makanan-makanan itu untuk merusak umat Islam. Tapi kata beliau, semakin saya menyelami Al-Quran dengan terjemahannya hari demi hari, niat jahat saya ternyata semakin luluh dan luntur. Justru semakin saya membaca Al-Quran dan terjemahannya, saat itu saya menemukan cahaya yang Allah bimbing sebagai petunjuk sehingga saya sekarang masuk Islam, katanya. Kami mendengarnya aja waktu itu tertegun sekali. Sampai beberapa posisi dan sebagainya berubah gitu. Tapi beliau memilih seperti Bilal bin Rabah, tidak gentar mempertahankan akidahnya sebagai seorang muslim. Ini Masya Allah, ini true story di Indonesia. Next. Nah, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Next. Ini surat yang menjelaskan permulaan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ini kita biasanya kalau di mana-mana ada peringatan Lailatul Qadar. Ingat ya, Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Apa bedanya Lailatul Qadar sama Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar orang beritikaf baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kalau Qadar itu semakin dekat Lebaran mencari pakaian untuk Lebaran, tapi lupa untuk beritikaf. Boleh beli baju Lebaran, boleh, tapi jangan lupa kita justru semakin mendekati Lebaran semakin harus mempertahankan keistiqomahan kita. Ujiannya sebetulnya di akhir ini, di akhir kita Ramadan ini. Kalau namanya di awal Ramadan ramai udah biasa itu, masjid-masjid penuh, semua dapat hidayah. Betul ya Pak? Ada nggak di masjidnya yang nggak penuh awal Ramadan? Nyaris nggak ada, semuanya insya Allah penuh, kan begitu ya. Tapi di akhir Ramadan nyaris itu masjid semakin meluas gitu kan gitu. Nah, ini ayatnya nih, tentang nuzul Quran. Next. Nah, Al-Quran bukan cinta biasa. Ya, saya mau menerjemahkannya. Kenapa Al-Quran bukan cinta biasa? Al-Quran itu ketika ditanya ya Aisyah oleh sahabat Rasul, ya Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran sedang berjalan. Maka kalau kita membaca Al-Quran seperti kita sedang membaca akhlaknya baginda Nabi. Maka kalau kita cinta Nabi, jangan pernah mengaku cinta Nabi kalau kita tidak pernah baca Al-Quran. Kalau orang cinta pasti mencari sesuatu yang dicintainya, kan gitu. Bohong kalau kita bilang cinta tapi tidak suka baca Al-Quran. Bohong kalau kita cinta Nabi tapi tidak pernah melirik pun Al-Quran. Sulit untuk dibuktikan kalau kita cinta Nabi tapi tidak mau membaca Al-Quran. Kemudian diingatkan juga dengan ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau katakan ya Muhammad, kalau kalian kepada sahabatnya mencintai Allah maka ikutilah aku. Siapa aku? Nabi Muhammad. Maka ketika mengikuti Nabi Muhammad, kita membaca Al-Quran, mengikuti perintah-perintahnya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan cintanya Rasul pada umatnya begitu nyata. Kalau kita ya tahu Rasulullah aja mencintai kita, masa kita tidak mencintainya? Ketika meninggal, ya beliau menyebutkan ummati, ummati, ummati 3 kali. Khawatir terhadap umat. Baik, sampai di sini dulu. Ini slide-nya masih banyak sebetulnya. Mungkin terlalu panjang ya slide-nya ya. Jadi bisa kita stop dulu untuk tanya jawab. Silakan, boleh ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa ada yang mau bertanya? Ini sebagai informasi, hari ini ada gangguan teknis ya di LAN kantor, jadi rekaman online-nya untuk online tidak bisa, hanya recording ini akan kita online-kan di YouTube begitu. Baik. Jadi kajian ini hari ini hanya offline saja.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ke Ustadznya? Atau sudah ingin kembali? Sudah cukup? Ada pertanyaan? Sudah ingin kembali ke tempat kerjanya sepertinya Ustaz. Oh, oke, baik. Ya ini waktunya udah 1:30 ya. Baik, sebagai penutup Bapak-Bapak sekalian, ya dalam kajian ini sebagai penutup bahwa ada satu hadis yang berbunyi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau kita dengar hadis ini insya Allah akan termotivasi. Hadis ini menyebutkan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang. Al-Qur'an akan datang. Yaumal qiyamah, kapan? Hari kiamat. Syafi'an, sebagai syafaat. Li ashabi, buat siapa? Buat orang yang membacanya. Jadi baca Al-Quran, kalau belajar, mau menghafal, kalau mau tadarus, minimal kita sudah maunya aja udah bagus. Maksimalnya dilakukan itu semua. Belum bisa juga ikut program wakaf juga bagus. Saya nggak bisa baca Quran, saya mau ikut program wakafnya. Orang baca Quran dapat pahala, kita dapat pahala juga. Bagusnya semuanya, kita ngaji juga, kita hafalan juga, kita tadarus juga, mau belajar tafsir, ngaji di majelis ta'lim, wakaf juga, wah keren banget itu. Tapi minimal membacanya. Kenapa? Suatu hari nanti kita akan merasakan, oh iya, ini kebenaran hadis ini. Di kuburan Al-Quran akan menemani kita. Di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita. Tapi mohon maaf bagi yang tidak mau membacanya, boro-boro mungkin akan didatangin gitu ya, kenal aja enggak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sebagai penutup, ya benar yang disampaikan Ustadz bahwa interaksi dengan Al-Quran seluruhnya adalah keberkahan ya Ustadz ya. Dari mulai kita membacanya, mentadaburinya, kemudian menghafalkannya dan bahkan membantu orang dengan muwakafah Al-Quran ke banyak orang gitu Ustaz. Baik, mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.